Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitron Nurul Ihsan. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas UAS pemrograman berbasis objek. Latar belakang masalah. Di era sekarang yang serba canggih memungkinkan untuk lebih efisien waktu. Marak sekali aplikasi-aplikasi yang dibuat untuk menunjang kebutuhan masyarakat. Apalagi kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Maka kami mencoba membuat sebuah aplikasi rumah jasa sederhana yang dapat membantu masyarakat. Ruang lingkup program ini ditunjukkan untuk semua lapisan masyarakat. Program ini memberikan informasi tentang jasa yang ditawarkan, mulai dari perbaikan alat elektronik, alat-alat rumah tangga, dan alat-alat otomotif. Maksud dan tujuan: 1. Untuk mempermudah masyarakat. 2. Memberikan suatu wadah untuk para teknisi atau orang yang mempunyai keahlian khusus dan secara tidak langsung membuka peluang pekerjaan. Tujuannya dibuat laporan ini adalah untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah pemrograman berbasis objek di program studi teknik informasi pada Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini tampilan awal membuka aplikasi. Ini ada tampilan awal program. Dan ini adalah tampilan dashboard. Dan kami di sini akan menjelaskan codingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan, nama saya Muhammad Kadarisman. Saya di sini mau mempresentasikan aplikasi rumah jasa. Ketika kita mengklik rumah jasa ini akan muncul splash screen seperti ini. Nah, ini tampilan splash screen-nya. Nah, tinggal masukkan ID-nya, kita setting ID-nya itu sebagai admin. Dan passwordnya itu kita tulis password. Ini tombol untuk melihat passwordnya. Jika password salah maka akan ada pesan username atau password salah. Passwordnya itu RD. Klik login, maka akan langsung muncul ke aplikasi dashboard rumah jasa. Untuk codingan splash screen-nya kita gunakan import Java WT Frame, Java Swiss JFrame, Java Swiss Option Pen. Lalu kita di sini masukkan membuat variabel baru pada splash screen menggunakan trackage untuk membuat progress bar berjalan. Ini codingannya. Lalu kita menghubungkannya ke menu login. Dan ini variabel declaration dan modification. Ini variabel-variabelnya. Dan kita langsung ke codingan untuk login formnya. Login formnya kita gunakan import Java awt caller, import Java awt event action event, import Java awt event action listener, import Java swing border factory, import Java swing timer, import Java swing border. Lalu kita create new form login form. Ini untuk codingan center formnya. Ini untuk codingan iconnya. Dan ini untuk codingan bordernya. Dan ini untuk codingan timer message-nya yang ketika masukkan login
username salah atau password salah. Lalu ini codingan untuk membuat admin dan password loginnya. Setelah itu ini codingan untuk menampilkan menghilangkan password. Dan ini untuk menghubungkan codingan untuk menghubungkan ke menu dashboardnya. Dan ini variabel-variabel deklarasinya. Ada variabel swing button, swing checkbox, swing label, ada beberapa label, dan ada swing password field-nya. Di sini kita menggunakan text field juga. Dan akan diteruskan ke dashboard, dan dashboard akan dijelaskan oleh Irfan. Terima kasih. Sekian dari saya, Muhammad Kadarisman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan. Saya di sini akan menjelaskan tampilan dari menu dashboard, yaitu tampilan awal dari rumah jasa, aplikasi rumah jasa ini ya. Pertama, di sini dashboard. Dashboardnya bisa membuat ada toolsnya, klik baru untuk memulai, klik baru. Silahkan isi sesuai prompt. Di sini kita masukkan nama, misalkan Irfan. Lalu kerusakan, silahkan pilih kerusakannya, misalkan elektronik, yaitu kayak HP, laptop, komputer, dan lain-lain. Rumah, kendaraan, misalkan kita pilih elektronik. Jenis perbaikannya itu mudah atau susah gitu. Jadi di sini ada harganya nanti. Jadi ketika mudah harganya 200.000, ketika susah 400.000. Nah, di sini kita pilih susah dan diisi catatan. Misalkan HP rusak, kamera misalkan. Nanti di sini untuk catatan oleh pengusaha jasanya ya. Langsung klik next. Nah, langsung muncul menu transaksi, yaitu pembayaran. Di sini jenis pembayarannya bisa cash dan pay later. Kalau pay later dapat diskon 500.000. Kalau cash 300.000. Nah, setelah semuanya udah diisi, menu hitungnya di sini jadi di set enable, jadi kelihatan. Kan kalau sebelumnya nggak bisa. Coba dihitung. Nah, total bayarnya segini. Nah, lalu ketika kita klik tombol selesai, dia akan tadi mana ya? Selesai, yakinin keluar. Karena tadi tidak menampilkan menunya, jadi sekarang di sini saya akan menampilkan menu-menunya, yaitu yang kedua user. Nah, user ini ada profil dari pengguna dan penyedia jasa. Produk, nah produk ini dari produk kita, dari rumah jasa. Jadi misalkan ada produk baru apa, news apa gitu. Nah, settingnya nanti akan ada setting-setting tertentu, kontak, kalender, tes. Nah, ini bisa diklik. Oke, sekarang saya di sini akan menjelaskan source programnya. Pertama, dari paket yang saya gunakan ini ya, Java, Color, Component, Mouse Event, Mouse Listener, Border Factory, JLabel, JOption Pen, JPanel, dan Border. Ini pembuatan detail ketika transaksi. Di sini saya membuat program OOP-nya ya, yaitu from detail Java. Nah, dia dari sini. Buat variabel jenis bayar dan diskonnya. Nah, ini buat get and setter. Get set. Ketika jenis bayar cash, diskonnya segini. Ketika pay later, diskonnya segini. Kalau tidak, 0. Nah, ketika disuruh get diskon, jadi return diskon. Kembali lagi ke menu dashboard. Di sini saya membuat border. Jadi ketika tadi ada gambar border di menunya itu ya. Nah, di sini, nah background di sini, bordernya tuh source-nya dari sini.
create matte border 101 new color. Nah ini colornya, ini buat warna kuning. Kalau misalkan kita udah tahu warnanya kuning, grey, abu-abu, bisa diganti di sini. Nah kalau saya yellow berarti kuning, kalau diganti grey misal grey, nah itu ada grey, yellow, yellow. Yellow. Nah ini untuk membuat array JLabel dan JPanel ya. JLabel di sini, ini JLabelnya nanti jadi dia bisa diklik karena kita buat arraynya itu. Nah JPanelnya itu yang tadi di navigasi. Nah ini J. Jadi ketika ini diklik muncul ini dan lain-lain. Langsung ke source-nya, membuat method nonaktif. Nah ini JButton hitung set enable false. Nah ini untuk membuat tampilan program ketika di run itu menjadi center tengah. JPanel set visible false. Ini untuk ketika di run itu nggak muncul ya, nggak langsung muncul. Jadi ketika di run masih kosong. Ketika kita klik tombol baru keluar semua. JLabel close dashboard. Nah ini set icon yang tadi saya klik yang PNG itu yang X. Nah ini untuk masukkan gambarnya. Set icon new Java swing image icon get class. Kalau kalian bisa juga kayak misal, nah di sini kan saya, nah properties, nah kalian bisa ubah image-nya di sini, select. Nah terserah sih mau pilih yang mana. Ini ada dua pilihan, bisa di coding atau bisa langsung dari properties. Ini sama ya border, untuk ketika diklik tuh warna putih. Nah ini untuk border logo dan name-nya. Panel container, border panel container. Nah ini mendeklarasikan array menu label dan menu array yang tadi itu mendeklarasikan. Kan ada 7. Nah jadi langsung dideklarasikan apa aja. Misalkan menu label 0, menu item 1. Nah ini 0 indeks ke 0, menu label item 1 gitu. Panel juga sama, dibuat 7 karena ada 7 menu gitu. Ketika diklik di sininya panelnya juga ada 7, dari 0 sampai 6 lah. Nah ini buat metode aktif, jadi kita nggak usah coding segini banyak ketika di dalam codingan ini nanti yang ada source butonnya itu kita hanya memanggil non aktif langsung di dalam codingan itu berisi ini enable false, jadi mematikan gitu. Jadi ketika nonaktif nggak bisa langsung ke kerusakan, misalkan combo box kerusakan, kita masih harus ngisi nama, harus ngisi butonnya dan lain-lain. Nah ini metode bersih untuk menghapus semuanya. Nah di sini ada yang berbeda sendiri karena dia combo box, jadi harus dibalikan ke awal, set selected item. Nah ini juga buton group. Kenapa buton group? Karena kalau di Java buton itu harus dibikin grup supaya dia nggak muncul bolak-balik. Nah ini order component buton group. JPanel 1. Nah untuk membuat itu menjadi grup, jadi di shift dua-duanya, terus properties. Nah di sini ada buton group. Nah ini harus, kan tadinya non, dijadiin satu buton group. Nah, untuk munculkan buton grupnya ada di sini, buton group. Nah ini. Oke, kembali lagi. Ini membuat fungsi label background putih biru. Jadi ketika diklik warnanya putih biru. For JLabel, menu item set background. Nah ini colornya biru. Nah ketika foregroundnya itu jadi tampilan tengahnya itu white, pinggirnya biru gitu. Nah ini membuat fungsi JPanel. Nah ketika diklik JPanelnya, ketika nggak diklik false dulu, jadi nggak muncul. Nah setelah diklik baru true. Untuk show panel, membuat metode. Membuat label menu di JPanel menu. Nah ini kita menggunakan for dan if dan switch case untuk
membuat menu yang tadi ini, yang mana tadi, bukan. Nah ini menggunakan switch case, jadi ketika diklik dia tahu gitu. Label get text, jadi label itu diambil teksnya dalam case-nya dashboard, misalkan dashboard. Nah, harus sama tulisannya biar codingnya jalan. Show panel, metode yang show panel tadi jpanel 1, jadi muncul jpanel 1-nya. Lalu break, terus untuk case user sama juga, terus sampai case test pun juga sama setelah sudah break. Nah ini membuat mouse action ketika diklik, jadi actionnya itu tadi yang yellow border, terus ini default border tuh kayak warna tampilan awalnya. Nah ini label pas diklik yang tombol X itu. Nah ini menutup aplikasi. Nah ini buton baru action performance yang baru. Nah yang ini yang baru, jpanel rumah.save visible true, aktif, bersih, langsung field nama request fokus, jadi dia langsung ke sini request nama. Nah ini fokus. Nah ini buton hitung, kita deklarasikan dulu harganya dari integer, kan karena ngisinya angka ya, jadi perhitungan, jadi integer, parser integer, diambil dari text field harga. Diskon juga sama, diambil dari text field diskon. Terus aritmatikanya harga dikurangi diskon. Total bayarnya set text string value of to buy. Nah ini dibuat string supaya muncul di text field to buy-nya, total bayar. Nah ini untuk action radio butonnya, ketika diklik kerusakan get selected item, jadi ketika diklik misalkan elektronik dia muncul harganya bakalan 200.000, lalu ketika rumah dia muncul 500.000, kendaraan 800.000. Kalau nggak diklik sama sekali makanya 0. Nah kalau ini combo box, kalau combo box juga berdasarkan elektronik, rumah, kendaraan. Sama yang kayak tadi. Nah ini buton next, jadi jpanel transaksi. Jpanel transaksi itu yang ketiga tadi ya, yang ini. Tadinya kan false, dibikin false di atas, jadi di sini dimunculin lagi true. Jadi dia langsung muncul ketika klik next. Nah ini variabel yang sudah dibikin dari OOP tadi, file set jenis bayar, get selected item to string. Nah ini mengubah ke string karena gframe itu hanya bisa membaca string. Nah ini get setternya, seleksi jenis bayar, diskon set text integer to string, get diskon. Nah ini untuk tombol hitungnya di enable true supaya bisa dihitung. Nah ini kan di false tadi, awal-awal nggak bisa. Nah ini untuk selesai, bikin dulu variabelnya tutup, integer tutup, option pen, show confirm dialog. Ini untuk memunculkan message box tadi ya, yakin ingin keluar, konfirmasi yes no option. Jika tutup sama dengan yes maka dispose, else return, jadi kembalikan ke semula. Oke, begitu saja penjelasan menu dashboard dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saran dan kesimpulannya, saran yang dapat diambil dari proses analisis sampai dengan pembuatan aplikasi rumah jasa untuk memenuhi tugas proyek UAS program berbasis objek Prodi Teknologi Informasi Bina Sarana Informatika. Sistem yang dibuat memang sederhana dan fungsionalitasnya terbatas, yang masih belum bisa membuat profil, sort, rating, chat, dan review. Baik,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.